Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul, katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang sudah, asal kata asrafu boros. Maksud asrafu di sini adalah yang sudah melampaui batas. Kita hidup ini mesti ada batas. Ini tanah kau, ini tanah aku. Antara tanah engkau dengan tanahku batas. Hidup ini mesti ada batas. Nah, ada orang-orang yang sudah melampau batas. Batas-batas yang sudah ditetapkan Allah dilampaunya, itu namanya asraf. Wahai orang-orang yang sudah melampau batas terhadap diri mereka, maksudnya berbuat dosa, mabuk, khamar, riba, zina, narkoba. La taqnatu, jangan putus asa. Jangan putus harap. La taqnatu, jangan putus asa mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Orang yang sudah pakai narkoba, bezina, pergaulan bebas, dugem, riba, khamar, judi, dosa paling tua di dunia 3. Yang pertama khamar, yang kedua judi, yang ketiga prostitusi. Dosa paling tua di dunia. Yang lain-lain ini dosa-dosa baru ini, hasil-hasil penemuan baru. Inilah dosa paling tua. Orang yang sudah tenggelam dalam yang 3 ini, putus asa dia. Putus asa, kata dia, aku udah tak ada lagi rahmat Tuhan. Udahlah, aku berdosa aja lah. Kenapa kau masih mabuk? Ya, tak ada Tuhan mengampuni aku. Jadi aku mabuk aja lah terus sampai mati. Kenapa kau berzina? Tuhan tak mungkin mengampuni aku. Jadi aku berzina aja lah terus sampai mati. Kenapa kau berjudi? Ya, aku udah putus asa, jadi terus saja berjudi. Nanti kalau udah menang baru aku tobat. Maka sampaikan kepada mereka, la taqnatu, jangan putus asa mir rahmatillah, dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa diampunkan Allah. Dulu macam mana rupanya? Macam mana orang mau minta ampun dosa zaman dulu? Zaman dulu, kalau mau minta ampun dosa, mau bertobat, ada dalam surat Al-Baqarah. Faqtulu anfusakum. Zalikum. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Jadi zaman Bani Israel dulu, cara minta ampun sama Tuhan mesti membunuh diri. Caranya bukan pisau itu ditancapkan ke jantung, itu namanya harakiri, Jepang. Jadi zaman dulu dicabut pedang, cari orang yang berdosa juga. Kau berdosa, ya, mau tobat, ya. Kalau gitu kau mencincang aku mencincang kau. Serentaklah dia. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Barulah diterima taubat. Itulah makna ayat Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan engkau bebankan kami sesuatu yang sudah kau timpakan pada orang sebelum kami. Itulah salah satunya. Karena orang sebelum kita itu cara bertaubatnya bunuh. Datang agama Islam, cara bertaubatnya, ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang yang silap khilaf salah berdosa, summa yatatahhar, mandi. Tak ada Nabi menyebut mandi taubat. Nabi cuma menyebut mandi. Judul mandi taubat itu datang belakangan. Carilah dalam hadis kok ada mandi taubat. Tak ada. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang yang silap khilaf salah berdosa, summa yatatahhar. Bertahhar itu bersuci. Bersuci yang paling bagus mandi. Tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Diambilkan tanah, ditayamumkan. Orang-orang yang sakit di rumah sakit itu ditayamumkan.
Tak bisa lagi ditayamumkan Pak Ustaz, disembayangkan. Sudah mati. Summa yusalli rak'ataini, kemudian sholat sunat 2 rakaat. Sholat apa namanya? Sholat taubat. Tak ada nama. Tak ada hadis sholat sunat taubat, tak ada. Carilah kalau ada hadis sholat sunat taubat. Nama itu datang belakangan. Ma min muslimin yuznibu dzamban summa yatatahhar, mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, sholat sunat taubat. Summa yastaghfirullah, kemudian beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosanya. Diampunkan Allah segala dosa. Innahu huwal ghafur, sesungguhnya Allah itu ghafur. Ghafur diambil dari tiga huruf. Ghafara artinya menutupi. Allah ghafur artinya Allah menutupi. Kita mau menempelkan sound system, dipaku lah dinding ini, paku. Begitu dipaku, pecah. Malulah. Musola sudah bagus, sudah cantik, dindingnya kok pecah. Akhirnya ditutupilah pakai dempul, pakai semen. Itu namanya ghafar. Itu ghafar. Ghafur dia menutupi. Nahu huwal ghafur, sesungguhnya Allah. Udah 3 kali pintu itu buka. Nahu huwal ghafur, kunci. Nahu huwal ghafur. Ada orang yang tak terganggu, dia anak kecil menangis, tapi saya sensitif orang, saya terganggu. Nahu huwal ghafur, Allah tu menutup. Rahim, rahim diambil dari 3 huruf. Rahimah artinya sayang. Allah tu maha sayang. Asal kata rahmah, rahim. Ditutupinya, setelah ditutupinya disayanginya. Kalau sayang melindungi, kalau sayang mengayomi, kalau sayang merawat. Sebagaimana ibu sayang kepada anaknya. Waktu sedang perang, seorang ibu yang terluka menggendong anaknya. Lalu sahabat Nabi mengatakan, coba kau tengok dia yang menggendong anaknya itu. Perang kan, luka dia kan, lapar dia kan, iya. Dipeluknya anaknya, iya. Allah lebih sayang lagi ke kau daripada ibu itu menyayangi anaknya. Sayang. Melahirkan tuh sakit apa tak sakit, Bu? Sakit. Maaf cakap, koyak dagingnya, tumpah darahnya, nyawa taruhannya. Tapi begitu bidan datang menyerahkan anak itu ke dia, dipeluknya anak itu, ditengoknya muka anak itu, ditengoknya dulu, mirip siapa? Mirip aku, mirip ayahnya gitu. Sudah ditengoknya, senyum dia. Waktu dia senyum itu, waktu ibu senyum itu, sakitnya masih ada atau tidak? Masih. Kenapa perempuan yang sakit bisa senyum? Ternyata sayang mengalahkan sakit. Sayang mengalahkan sakit. Laki-laki peminum, pemabuk, pejudi, peselingkuh ditanya sama hakim, kenapa ibu tidak menggugat suami ibu selama ini sampai ada orang lain yang melaporkan? Apa kata dia? Demi anak-anak Pak Hakim. Padahal bukan. Dia masih cinta. Itu cinta apa namanya? Cinta bonga. Padahal sudah dibacakan dalam sirat ta'liq. Karena banyaknya perempuan yang dibodohi oleh laki macam ini, itulah maka untuk menyelamatkan perempuan-perempuan di Indonesia, laki-laki diikat, laki-laki di Indonesia ini diikat dengan sirat ta'liq.
jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan 2 tahun lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya atau perasaannya, lalu dia datang ke pengadilan agama memberikan iwat 10.000, hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Orang yang tak paham bingung itu, baru akad kok sudah cerai katanya, kan baru akad aja baru, kok udah cerai katanya. Siqat ta'liq itu banyak sekarang laki-laki nggak mau siqat ta'liq, dan bapak perempuan tak mau. Pak Kua ketakutan. Gimana Pak, baca siqat ta'liq? Jangan baca siqat ta'liq, jangan baca siqat ta'liq. Seminggu sudah itu bongkak bini benjol. Cuman mau melapor dulu tak baca siqat ta'liq. Siqat ta'liq itu dibuat oleh kompilasi hukum Islam untuk melindungi perempuan. Maka jangan mau nikah siri. Nikah siri jangankan surat nikah, jangankan siqat ta'liq, kertas pun tak ada. Lindungi perempuan. Rahim saya. Surat Az-Zumar ayat 53.